Rahmawati, dosen dari Telkom University. Saat ini ingin menyampaikan hasil penelitian yang didanai oleh program DPPM dari Kemendikbud Saintek di tahun 2025 ini. Pada penelitian kali ini berjudul pengembangan model recommender system multi kriteria untuk penetapan harga tiket transportasi publik berbasis preferensi sosial dan pola permintaan dinamis. Ini adalah latar belakang kenapa penelitian ini diusulkan. Yang pertama, memang kita melihat ada salah satu fenomena masalah terkait dengan perkembangan transportasi publik yang saat ini mungkin sudah bergerak ke arah transportasi online. Tapi kita sering melihat bahwa adanya tarif yang mungkin kita tidak pernah tahu apakah tarif ini sudah sesuai atau belum. Harusnya tarif transportasi di setiap daerah itu bisa ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Kemudian yang kedua, dengan adanya transportasi secara online, sebetulnya dapat meningkatkan aksesibilitas. Tapi ternyata penentuan tarifnya juga jadi akan menimbulkan sesuatu kecemburuan di antara satu provider dengan provider lain. Kemudian selain itu, masalah penentuan harga yang tidak clear, sehingga masyarakat kadang bingung pada saat tertentu tarifnya bisa tinggi, kemudian pada saat yang lainnya tarifnya rendah, atau bahkan di satu tempat dengan tempat lain tarifnya berbeda, padahal mungkin daya belinya juga berbeda gitu ya. Nah, hal itu yang perlu kita clearkan. Biasanya dari driver yang mengeluhkan ya, salah satunya hasil survei kami juga, mereka menyebutkan bahwa ketika tarifnya sama padahal di kota yang lebih macet, sebetulnya lebih rugi untuk driver. Nah, hal itu kita usung menjadi parameter di sosial ekonomi faktor. Jadi secara umum, secara keseluruhan, gunanya adalah kita dapat memberikan rekomendasi kebijakan penentuan tarif kepada pemerintah. Itu adalah hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi dengan menggabungkan metode AHP dan SAW untuk kelima kota yang sudah kita pilih, yaitu Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan juga Bandung. Kemudian kita cari data parameternya yang terdiri dari UMR, kemudian jumlah kendaraan transportasi online-nya, jumlah kendaraan yang dimiliki, serta waktu tempuh dalam 10 km. Itu kita mendapatkan hasil bahwa yang paling tinggi itu adalah Jakarta, yang kedua Surabaya, yang ketiga Palembang, yang keempat Bandung, dan yang terakhir adalah Medan, dengan nilai yang sudah dihitung oleh AHP dan SAW. Kemudian ternyata dua kriteria yang paling berkaitan, yang paling berpengaruh adalah jumlah transportasi online, dan juga yang satunya adalah UMR. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah AHP dan SAW model ini memberikan nilai rekomendasi tarif yang sangat masuk akal karena mempertimbangkan 4 kriteria, baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, rekomendasi minimum price-nya itu bisa digunakan untuk penentuan kebijakan tarif minimum online. Di sebelah sini bisa dilihat grafiknya. Ini adalah grafik yang membandingkan antara harga tarif secara real dengan harga tarif yang dihitung berdasarkan metode AHP dan SAW. Bisa dilihat misalnya yang pertama Kota Medan. Dengan tarif yang existing 8.000, kalau dihitung dengan metode multi kriteria, tarif yang seharusnya adalah 7.315. Salah satu hasil penelitian yang kita hasilkan adalah website untuk menghitung dan membandingkan tarif transportasi online. Ini adalah websitenya. Jadi di sini dimulai dari home, informasi terkait dengan website tersebut, ada sistem AHP dan SAW. Kemudian di sini ada showcase, yaitu menunjukkan data kotanya, kemudian perhitungan AHP SAW-nya dan proses perbandingannya. Nah, kita lihat untuk sistem AHP dan SAW-nya. Di sini ada 5 kota, mulai dari Bandung sampai Jakarta, dengan kriteria UMR, waktu tempuh, jumlah armada, kendaraan pribadi, dan tarif minimum. Kemudian dilakukan perhitungan AHP dan SAW, sehingga muncullah nilai ya, bobot kriteria untuk setiap kriteria, dan juga skor untuk masing-masing kota. Yaitu skor yang menempati nilai tertinggi adalah Jakarta, dengan nilai 0,86 sekian, dan paling kecil adalah Medan, 0,64. Nah, dari sini kita bisa lakukan perbandingan ya. Misalnya di sini saya mau membandingkan, kita anggap bahwa yang sudah benar tarifnya itu adalah Bandung, itu kita jadikan sebagai kota acuan. Kemudian kota yang dibandingkan misalnya Jakarta. Nah, sekarang kita bandingkan, ini adalah hasilnya. Jadi skor preferensi kota Bandung yang 0,70 dengan Jakarta 0,8. Jika dilihat dengan tarif yang ada saat ini, maka seharusnya rekomendasi tarif minimumnya adalah 9.883. Ya, selisihnya 617 lebih rendah daripada tarif aktual. Oke, baik. Nah, itu mungkin beberapa hasil penelitian yang sudah kita lakukan, dan sistem yang ini sudah kita daftarkan hak ciptanya juga. Proses untuk publikasi juga sudah selesai kami laksanakan. Berikut adalah capture acceptance letter dari salah satu jurnal internasional dengan kategori Q3. Jadi semua jurnal kita sudah selesai proses publikasinya, sudah diterima, sudah menjalani review. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat, berdampak, dan juga bisa diimplementasikan mungkin di Dinas Perhubungan atau di beberapa pihak yang berkaitan untuk menentukan kebijakan dengan tarif minimum transportasi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.